Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast FTI Umi Kepo. Dan apa kabar teman-teman sampai hari ini? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di episode kali ini sudah bergabung bersama kita Kakak Adit. Apa kabar Kak? Hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kau Said? Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin Kak. Ya, minal aidin wal faizin juga dan juga buat teman-teman yang lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke. Dan hari ini kita melaksanakan sholat Id berjamaah di kampus 2 UMI, khususnya di Fakultas Teknologi Industri. Alhamdulillah ya. Walaupun lagi pendek begini, kita masih bisa sholat Id berjamaah. Tapi sayangnya kita tidak bersama keluarga. Iya, tapi sayangnya itu tidak bersama keluarga. Tapi tidak apa-apa, yang penting bisa bersama teman-teman di sini. Itulah salah satu kita harus terima sebagai relawan. Iya, betul. Bagaimana rasanya Kak tidak melakukan sholat atau Idul Fitri bersama keluarga Kak? Iya. Pastinya sedih ya Kak. Iya, sedih karena tahun kemarin juga lebarannya di sini masih sama. Tapi ya gimana ya rasanya? Pasti ada sedihnya. Tapi bagaimana ini juga tanggung jawab kita sebagai relawan di sini. Ya pasti kita harus terima ini semuanya. Kita harus terima sebagai relawan. Kita harus selain kita untuk menjaga kesehatan keluarga kita, jangan sampai sebagai carrier untuk membawa juga penyakit ke kampungnya Kak. Betul banget. Dan Kak Adit, terima kasih sudah bergabung bersama kita di FTI Umi Keren Podcast. Kali ini Kak Adit saya undang karena Kak Adit ini adalah salah satu anggota tim relawan yang bekerja di laboratorium ya Kak. Bukan begitu ya? Ya, saya mahasiswa teknik kimia ya, dan saya bekerja di bagian laboratorium, khususnya di laboratorium teknik kimia. Dalam untuk pembuatan disinfektan. Itu labnya, nama labnya sendiri Kak? Apa Kak? Untuk ini pembuatan disinfektan itu sendiri. Apakah kolaborasi dari semua lab atau ini? Kita kolaborasi ya untuk dari lab operasi teknik kimia dan pengolahan limbah di teknik kimia ya. Nama labnya itu sendiri Kak apa? Nama apanya? Labnya? Labnya. Tadi operasi teknik kimia. Operasi teknik kimia. OTK. Oh iya Kak. Dan Kak Adit ini kan saya undang karena kemarin saya sudah juga undang Kakak Egi yang dari pembuatan hand sanitizer ya Kak. Nah di situ mereka bilang pembuatan hand sanitizer itu dari lab yang ini ya Kak, masih awal ya Kak untuk itu. Kan awal pembuatan disinfektan sebenarnya itu yang mencetuskan pertama ini untuk membuat hand sanitizer itu dari laboratorium pengantar teknik kimia dulu. Terus setelah beberapa hari ada inisiatif dari kepala laboratorium kami untuk juga membuat disinfektan. Lab OTK sendiri itu Kak apa-apa aja yang dikerjakan di lab OTK Kak selain pembuatan disinfektan? Oh ya, di lab OTK sendiri salah satu tempat untuk praktikum mahasiswa selama kuliah di FT UMI, khususnya jurusan teknik kimia, dan juga kita juga bisa melakukan riset di laboratorium operasi teknik kimia dalam itu seperti membuat disinfektan juga salah satunya. Kemudian bagaimana kita belajar tentang pengoperasian dari suatu pabrik dengan skala yang kecil ya, khususnya di operasi teknik kimia tersebut. Jadi Kak Adit ini sejak kapan menjadi asisten Kak? Saya kalau untuk jadi asisten itu pendaftar untuk masuk itu khususnya asisten kimia itu harus dari semester 7. Semester 7. Karena kan sebenarnya sebelum masuk harus melalui lulus mata kuliah operasi teknik kimia, itu operasi teknik kimia 1, 2 dan 3. Jadi kalau belum lulus itu belum bisa mendaftar. Berarti Kak Adit ini berada di apa? Akhir semester ya? Iya, akhir semester ya. Mahasiswa semester tua ya. Semester tua. Dan berarti Kak Adit ini sudah melakukan ini ujian atau apa? Oh iya, saya sudah ujian hasil mungkin sudah selesai kemarin
saat Bagaimana rasanya Kak karena ini dilakukan oh ya dengan daring? dilakukan online lah. Kita pertama sih awalnya dosennya bilang kan pertama kita masih asistensi dulu laporan mengerjakan skripsi Sebelum ada pandemi. ya sebelum ada pandemi. Terus kemudian pas saat pandemi jadi kuliah dilakukan dengan melakukan metode online ya. Jadi kemudian sudah selesai skripsi tapi mau naik hasil kan jadi tidak bisa bertemu ya. Jadi harus melakukan online. Nah, makanya kemarin saya naik sidang online ya lumayan alhamdulillah sudah berhasil ya. Tegang juga Kak, bagaimana? Ya, Apa ada. bedanya Kak pada saat ujian secara langsung dengan ini Ya. secara online? Mungkin lebih tegang atau bagaimana Kak? Sedikit tegang sih Sedikit awal-awalnya tegang. ya awal-awalnya jadi gimana kita kan melakukan via Zoom ya kemarin. Via Zoom. Terus saya mulai presentasi tentang hasil dari skripsi saya dan saat mulai tanya jawab wah di situ mulai ya ada sedikit Tegang deg-deg juga. ya tegang tapi alhamdulillah Waktunya sendiri Kak pakai waktu ya Kak? iya pakai waktu sekitar 1 jam ya karena kalau di Zoom kayaknya memang waktu 1 jam untuk bisa melakukan itu meeting ataupun ujian online tersebut. Dan begini Kak, kalau pembuatan disinfektan itu sendiri kan awalnya khususnya di tim relawan ini Iya. kita diawali dengan pembuatan hand sanitizer, ya. dan kemudian mulai kan kalau tidak salah kemarin hand sanitizer pembuatannya itu mulai dari tanggal 12 ya Kak? Iya, Tanggal 12. awal inisiatifnya pembuatan jadi tanggal 12 itu kita sudah mulai mencari bahan sama alat-alat untuk pembuatan disinfektan tersebut. Oh di situ juga sudah mulai produksi disinfektan tapi belum ini ya Kak? Iya belum masih riset-riset. masih riset atau dulu bagaimana efektivitasnya disinfektan tersebut apakah bisa memang ini sama bisa digunakan untuk kita dalam sehari-hari kehidupan sehari-hari kita. Jadi awalnya produksi awalnya itu berapa banyak Kak untuk disinfektan itu sendiri? Kita pertama awalnya sekitar 40 liter dulu ya. Jadi masih buat 40 liter dan lumayan bagus ya. Jadi bisa digunakan dan 1 liter itu bisa kita gunakan terus hampir itu lepoteka kita semprot. Alhamdulillah bisa 1 liter. Jadi ya kita mulai lanjut lagi pembuatan dan sampai sekarang alhamdulillah bisa dibuat. Selain di lab OTK sendiri Kak, kemarin sebelum saya undang Kakak sempat tanya-tanya sama senior-senior yang lain, mungkin angkatan Kakak juga. Iya. Kak siapa lagi? Kak Sarwan. Iya. Dan bilang saya cerita ada alat yang namanya reaktor itu sendiri. Itu cara kerjanya bagaimana Kak untuk pembuatan disinfektan itu sendiri? Oh iya, reaktor. Kalau dalam kita jurusan teknik kimia sendiri itu reaktor salah satu alat yang sangat penting ya dalam proses pembuatan karena di mana reaktor itu tempat di mana proses reaksi terjadi. Nah, di sini kita menggunakan dalam pembuatan disinfektan kita menggunakan itu reaktor tangki berpengaduk. Nah, di sini tangki berpengaduk untuk bisa mempercepat proses pembuatan dari disinfektan tersebut. Untuk semacam mixernya Kak ya? Iya, mixer. Kalau dibilang ke orang awam bilang lah mixer. Dan apa aja Kak ya, untuk bahan dasarnya sendiri untuk pembuatan disinfektan itu sendiri apa aja Kak? Kalau di sini kita buat disinfektan itu dari asam asetat atau dibilang asam cuka cuka sama alkohol 70% dan aquades, kemudian sabun cair dan essential oil. Dan itu sendiri dimasukkan ke alatnya tadi reaktornya itu sendiri. Tadi ya. Lalu mulai dihomogenkan dan ya jadi. Itu aja kayak komposisinya itu sendiri. Mungkin teman-teman pendengar FTI Mungkinan Podcast pada saat darurat atau punya bahan sendiri, mungkin apakah untuk teman-teman pendengar FTI Mungkinan Podcast sendiri bisa membuat sendiri di rumah Kak atau bagaimana? Ya pasti bisa. Apakah buat aman juga? Pasti bisa buat sendiri dan pastinya aman ya kalau dibuat dengan benar kan pastinya seperti. Tapi harus ini juga sesuai dengan takaran. Iya, sesuai dengan takaran karena asam asetat harus 5%, kemudian alkohol harus 70%, kemudian dipakai juga aquades. Kalau tidak ada aquades bisa juga pakai air, kan air keran. Ya. Jadi mungkin bisa diceritakan Kak cara-cara mungkin awalnya dimasukin ke ini mungkin, alat kalau ke untuk mixernya. Kalau untuk pembuatan disinfektan kalau untuk di rumahan ya mungkin 1 liter cukup. Jadi seperti
asam asetat 5%, itu sekitar 50 mili dimasukkan, kemudian Aquades sekitar 700 mili, dan sisanya itu Aquades alkohol. Alkohol dulu 700 mili, kemudian baru Aquades, sisanya untuk mencapai dari 1000 liter tersebut. Tapi kenapakah harus apakah ada bahan lain atau mungkin yang lebih mudah atau harus alkohol juga sama disinfektan? Sebenarnya banyak ya sama untuk ininya, asam asetat maksudnya. Oke, sebenarnya bahannya banyak untuk pembuatan disinfektan. Salah satunya juga bisa itu klorin, kemudian hidrogen peroksida dan ya alkohol juga sebenarnya ya disinfektan. Jadi kalau macam seperti pemutih di rumah itu sebenarnya bisa digunakan juga sebagai disinfektan, tapi ada sedikit kekurangannya. Kayak kalau pemutih dipakai macam misalnya disemprot di sofa, pasti kan nanti luntur, bekas luntur ininya sofanya, jadi kayak kurang bagus untuk digunakan, kurang efektif digunakan sehari-hari. Jadi yang efektifnya itu menggunakan asam asetat, ya lumayan bagus untuk karena tidak buat luntur ini bahan-bahan yang kainnya begitu ya. Tapi apakah aman untuk kulit kah atau ini asam cukanya sendiri itu? Sebenarnya aman kalau di WHO batas amannya itu sekitar 3-5% ya. Jadi memang asam asetat harus digunakan yang 5% agar bisa digunakan secara aman. Gitu. Kan kemarin kalau kami di tim lapangan juga ada ini disinfektannya yang 5% sama 3%. Itu bedanya apa Kak? Oh ya, kalau 3% sama 5%. Nah, kalau yang 3% mungkin kan lebih batas aman untuk ke manusianya. Nah, 3% itu untuk bisa disemprotkan ke manusianya, tapi jangan juga terlalu banyak ya dipakai ya, karena kan kalau kelebihan bukan pasti ke ininya bukan ke kulit sih Kak, ke APD-nya. Ya, APD-nya kan dipakai sama manusia. Kalau untuk 5% mungkin kayak benda-benda yang sering disentuh sama manusia, seperti kayak tangga, gagang pintu, kursi. Kalau ini GrowFood sendiri apakah beda sama yang 3% atau sama Kak di bahannya? Sama sih bahannya, karena kita menggunakan asam asetat yang food grade yaitu sekitar 99,5% ya. Jadi kita encerkan dulu menjadi 5% untuk bisa digunakan gitu. Jadi kenapa Kak harus pakai ini Kak? Asam asetat atau ini? Oh iya, mungkin bukan mungkin ya, pasti ya ada literatur yang sudah kita dapat dan berkata bahwa asam asetat juga bagus untuk membunuh mikroorganisme sama virus. Karena yang itu sendiri yang mau dibunuh ini bukan kuman ya. Iya, bukan kuman, mikroorganisme lah yang hidup di tempat-tempat kan. Jadi asam asetat pastinya aman karena ya seperti kita tahu, kita juga kan menggunakan asam asetat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian makan bakso pastinya pakai asam asetat ya, tapi kan itu asam asetat yang sudah memang. Tapi asam asetat ini bahasa lab. Iya, bahasa lab, maaf ya Pak. Kalau dibilang cuka ya, kita pakai asam nanti asetat. Teman-teman pendengar FT Mengkiran Podcast pergi ke warung bakso asam asetat. Ada asam asetat. Aduh. Iya, gitu asam asetat. Sampai saat ini Kak sudah berapa banyak yang diproduksi? Mungkin disinfektannya itu sendiri Kak. Sekitar kurang lebih 4.000 liter sudah diproduksi sampai sekarang liter. ini. Iya. Dan bahannya itu boleh didapat dari mana Kak? Mungkin dari sumbangan atau bagaimana? Oh ya, untuk awal-awal pembuatannya kita masih cari sendiri. Beli sendiri. Terus kemarin sulit sekali didapat karena mulai orang berbondong-bondong, mulai panik dan beli banyak sekali, dan mungkin ada banyak yang menimbun juga. Ya, ada yang menimbun mungkin ya bagaimana cari keuntungan dalam kesulitan orang-orang lain. Tapi alhamdulillah kemarin kita dapat sumbangan. Alhamdulillah untuk FTI sekitar 200 liter alkohol. Alhamdulillah dari mana Said kemarin yang sumbangannya 200 liter. Oh, yang ini yang tim lapangan jemput Kak? Iya, yang kami jemput kemarin di hotel ini, sumbangan dari apa? Komunitas apa Kak? Inti. Inti. Iya. Itu komunitas Inti, jadi tim relawan yang bagian lapangan mereka mengambilnya dan terus kasih kepada bagian untuk tim relawan yang di lab untuk proses pembuatan hand sanitizer dan disinfektan tersebut. Nah, kita gunakan itu. Oke Kak Adit, berhubung waktu kita tidak banyak dan mungkin di akhir segmen ini Kak Adit bisa menceritakan ini suka dukanya selama di lab.
Karena kemarin ini sudah Kak Adit sendiri sudah berapa lama di ini Kak di kampus? Dari awal proses Berarti sama ya Kak? Iya, sama. Tapi jarang ketemu karena Iya, Kak Adit karena saya di bagian lab, jadi kalian bagian lapangan, jadi jarang ketemu. Dan suka duka. Sudah 2 bulan ya Kak, 2 bulan lebih. Iya, mau 3 bulan nih kayaknya ini. Ya. Aduh, 3 bulan. Tapi ya jalani saja dengan ikhlas. Ikhlas. Iya, Yang seperti yang dikatakan Bapak Dekan sendiri, Bapak Sakir, kita harus ikhlas apapun Ya, itu. Sebagai relawan sudah tanggung jawab Ya. kita untuk harus ikhlas. Ya, Kak. Ikhlas. Ya, bisa diceritakan sih Kak, suka dukanya selama di lab sambil puasa harus pakai ini untuk iya. pembuatan produksi disinfektan. Suka dukanya pastinya kita bisa kerja menambah pengalaman, menjadi relawan dalam pendidik ini, kemudian kerja sama teman-teman. Kalau dukanya mungkin kayak seperti asam asetat ya, yang food grade itu yang hampir murni 100%. Kalau dicium kan Menyengat sekali. ya menyengat sekali, dan ya kalau dibilang orang Makassar kaci ya. Kaci. Apalagi sambil berpuasa. Iya, berpuasa. Jadi kemarin itu Tapi insya Allah dengan berpuasa ini oh ya, kita di alhamdulillah. lab insya Allah Insya Allah. berkah ya Kak. Alhamdulillah. Dan Kak Adit, mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman atau keluarga untuk pendengar FTI Migran Podcast. Oh iya, Mungkin tetap di rumah aja atau bagaimana? untuk teman-teman untuk bisa menyelesaikan pandemi ini agar bisa selesai dan hilang dari negeri ini, mungkin bisa mentaatilah peraturan pemerintah agar selalu di rumah, jangan sering-sering keluar. Mungkin sangat perlu atau melakukan ini baru bisa keluar. Jangan kalau hanya untuk main-main atau gimana bermain sama teman di jalan terus keluar rumah. Jangan deh, karena kalian juga bisa menyebar penyakit ke orang lain, dan kita kan tidak tahu, ada dibilang orang tanpa gejala. Kita sakit tapi kita tidak ada gejalanya, terus kita sebar kepada orang yang sehat. Iya, tiba-tiba dia sakit. Tapi ada yang saya dengar tadi di pas sholat itu tadi kalian dibilang sama Pak Dekan OTG? OTG. Iya. Bukan. OKB. OKB. Iya, orang kepala batu. Nah, itu tuh yang keluar. Oke, Kak Adit, Ya. terima kasih sudah bergabung bersama Ya. kita. Dan Oke. saya minta maaf sebenarnya kemarin kita sudah mulai sebenarnya harus podcast kemarin dan Ya. hari ini baru sempat ya Iya, Kak. baru sempat hari ini. Terima kasih Kak, Ya. minal aidin wal faizin Ya, Kak. minal aidin wal faizin. Terima kasih Ya, sudah bergabung sama-sama. bersama kita di Ya. FTI Migran Oke, Podcast. terima kasih juga Said. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Itulah beberapa cerita dari lab OTK sendiri untuk pembuatan disinfektan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.